Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar? Kembali lagi dengan saya Mega Satria. Tentunya akan melanjutkan masa setelah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah wafat dan digantikan kepemimpinannya oleh salah satu khalifah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Baik, kita akan bahas apa saja yang menjadi kebijakan pada masa Khalifah Abu Bakar. Tentunya saya akan bahas dalam bidang keagamaan. Yang pertama, itu memerangi orang-orang murtad. Sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang yang murtad. Mereka mengaku-ngaku menjadi nabi dan beberapa mengenakan mahkota kebangsawanan. Banyak sekali terjadi kemunafikan di mana-mana, dan juga banyak orang-orang Arab yang murtad dari Islam. Pada tanggal 12 Hijriah, Abu Bakar mengirim pasukan yang bernama Al-Ala bin Hadrami ke Bahrain karena orang-orang di sana telah murtad. Setelah banyak sekali perjuangan yang panjang, kemenangan akhirnya berpihak ke kaum muslimin. Abu Bakar juga mengirim sejumlah pasukan untuk mengatasi golongan-golongan yang murtad di berbagai wilayah. Di antaranya mereka Ikrimah bin Abi Jahal diutus ke Oman. Kemudian Muzahir bin Umayyah diutus ke Nazir, dan Ziyad bin Labid al-Ansari diutus ke Hadramaut. Yang kedua, memerangi para pembangkang zakat. Setelah kabar wafatnya Rasulullah pada masa itu menyebar ke seluruh wilayah, maka banyak golongan Arab yang murtad dari Islam dan mogok berzakat. Mereka berkata bahwa mereka tidak akan membayar zakat kecuali kepada orang-orang yang doanya dapat menenteramkan hati. Abu Bakar bersikap tegas dan memerangi mereka, meskipun Umar dan yang lainnya menyarankan agar tidak memerangi mereka. Kemudian Abu Bakar beserta kaum Muhajirin dan Ansor sampai ke Najd, sementara orang-orang Badui melarikan diri bersama keluarga dan kerabat mereka. Namun di tengah perjalanan, Abu Bakar itu pulang untuk mengurus keluarga dan kaum perempuan. Akhirnya Abu Bakar memerintahkan kepada Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan sampai mereka menyerah dan bersedia membayar zakat. Abu Bakar memerintahkan Khalid untuk memerangi manusia atas dasar 5 perkara. Apa saja yaitu salah satunya dari kelimanya harus diperangi, seperti kalau tidak mengucapkan 2 kali syahadat, meninggalkan sholat, tidak membayar zakat, meninggalkan puasa, dan tidak mau berhaji. Khalid bin Walid dan pasukannya berangkat pada bulan Jumadil Akhir. Mereka memerangi Bani Asad dan Bani Ghadhatan. Ada yang terbunuh dan ada yang ditawan. Selebihnya kembali memeluk Islam. Dalam peristiwa ada 2 orang sahabat yang meninggal dalam keadaan syahid, yaitu Ukasyah bin Mihsan dan Tabit bin Arkam. Yang ketiga, memerangi orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Ada sebuah motif utama munculnya orang-orang yang mengaku sebagai kenabian, seperti adanya pemikiran individu atau suku yang ambius yang menganggap mereka juga bisa memimpin orang lain dengan mengaku-ngaku sebagai nabi.
Nah, sehingga peristiwa tersebut itu memicu munculnya banyak yang mengaku-ngaku sebagai nabi pada saat itu. Kemudian ada seseorang yang bernama Aswad Ansi, adalah orang yang pertama yang baru lahir yang tidak mampu menghadapi dua masalah dalam waktu bersamaan. Akan tetapi Abu Bakar, seorang khalifah yang kukuh pendiriannya, menolak untuk menuruti kedua usul anggota-anggota Majelis Syura dan menyatakan tekadnya untuk tetap mengirimkan ekspedisi ke Syria maupun untuk bertempur melawan nabi-nabi palsu itu. Nah, di antaranya orang-orang yang diutus yakni Khalid bin Walid dikirim untuk melawan Tulaiha. Ikrimah dan Sarabil bin Hasan dikirim untuk melawan Musailamah. Dan Zubair dikirim untuk memerangi Aswad Ansi di Yaman. Tanpa banyak kesulitan pada saat itu, Khalid bin Walid berhasil mengalahkan Tulaiha dan kembali memeluk Islam. Sedangkan Aswad Ansi meninggal sebelum Zubair sampai ke sana. Nah, kematian Aswad ini memudahkan tugas Zubair dan seluruh wilayah yang dikuasai Islam itu tanpa pertempuran. Perlawannya yang paling kuat diberikan oleh Musailamah yang berhasil mengalahkan dua jenderal, yaitu Ikrimah dan Sarabil. Sehingga gawatnya situasi tersebut mengharuskan Khalifah Abu Bakar mengirimkan Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid sampai di Yamamah, Musailamah menyambutnya dan kedua pasukan itu bertempur. Umat Islam tidak mampu menahan tekanan pasukan musuh sehingga mereka mundur dan cerai-berai. Akan tetapi umat Islam segera bangkit dari kekalahan dan menyerang musuh dengan semangat dan tenaga baru. Musailamah terbunuh di dalam pertempuran itu. Pembunuhnya adalah Wahsy, yang tidak lain adalah pembunuh Hamzah saat perang Uhud. Sedangkan prajurit mulai melarikan diri ke semua arah dengan kacau dan pasukan Islam itu memperoleh suatu kemenangan yang cemerlang. Sehingga Abu Bakar ini dapat disebut sebagai penyelamat Islam dong. Abu Bakar tidak hanya menyelamatkan Islam dari kekacauan dan kehancuran, tetapi juga membuat Islam itu menjadi agama dunia. Perang Riddah membuat Islam memperoleh kembali kesetiaan dari seluruh jazirah Arab. Kemudian yang terakhir, menghimpun Al-Quran. Usaha mengumpulkan Al-Quran adalah atas usulan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berpendapat, alangkah baiknya kalau Al-Quran itu dikumpulkan, karena Umar itu khawatir setelah terjadinya peperangan di Yamamah. Pada saat itu banyak para penghafal Quran itu yang meninggal atau gugur di pertempuran. Nah, sehingga pada mulanya Abu Bakar itu menolak usulan Umar bin Khattab karena dia mengatakan belum pernah pada zaman Rasulullah itu dilakukan pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun berkali-kali Umar bin Khattab mengumpulkan ayat Al-Quran yang tertulis di dedaunan, pelepah kurma, kemudian tulang belulang, juga dari penghafal Quran. Mushaf yang telah terkumpul dan disimpan oleh Abu Bakar sampai wafatnya, yang kemudian disimpan oleh Umar bin Khattab sampai wafatnya dan selanjutnya berada di tangan Hafsah, menyebutkan alasan-alasan positif tentang penghimpunan Al-Quran. Nah, pada tahun 12 Hijriah,
Abu Bakar ini menugaskan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di daunan, di pelepah kurma tadi, di tulang benulang, juga dari penghafal Quran. Mungkin itu saja materi kali ini yang bisa saya kupas. Lebih dan kurangnya saya tahu pasti banyak yang kurangnya daripada lebih. Maka dari itu saya minta maaf atas kekurangannya dan kekeliruannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.